Kebakaran terjadi di Bandung Trade Mall di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Asap mengepul dari bagian dalam mall hingga membuat seluruh pengunjung yang berada di dalam berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Titik api yang berada di lantai 3 mall membuat petugas kesulitan memadamkannya. Menurut salah seorang saksi, api berasal dari salah satu ruangan karaoke di lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat ruang karaoke tersebut hangus terbakar hingga membuat seluruh mal dipenuhi asap tebal. Kalau aku mah belum kelihatan, cuma asap aja. Tadi masuk ke ruang 3 ini, asapnya udah terlalu banyak, kita nggak bisa pada keluar. Total di dalam itu ada berapa ruangan? Ada 10. Yang terbakar baru satu atau semuanya itu? Belum tahu. Cek lagi karena tadi cuma baru satu juga itu nggak tahu kebakar atau masih normal soalnya tadi pas saya disuruh keluar masih normal, cuma ada asap aja. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung menerjunkan 11 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik kapal milik kantor Basarnas Cilacap, Jawa Tengah meledak saat sedang diperbaiki. Warga berusaha menyelamatkan para pekerja yang menjadi korban dalam kejadian ini. Peristiwa ini mengakibatkan 1 pekerja tewas, sementara 2 lainnya luka-luka. Kapal Basarnas RIP 06 meledak saat pekerja sedang melakukan pembersihan kompresor di dok area dermaga Sleko. Sempat ada percikan api saat pembersihan berlangsung. Satu orang. Yang 2 misi. Yang 2 luka-luka. Semua lukanya dari kepala sih. Ini orangnya itu lagi servis kapalnya atau gimana sih Pak? Ya masalah itu kan udah ngecek. Oh lagi ngecek, memang servis seperti biasa di sini. Itu sedang membersihkan kompresor, Pak. Membersihkan kompresor. Kemudian satu korban, dimungkinkan ini korban yang MD itu sedang berada di atas tangki. Tapi untuk penyelidikan lebih lanjut nanti nunggu informasi atau keterangan yang jelas dari hasil penyelidikan di TKP. Akibat peristiwa ini, kapal Basarnas mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang kapal. Bangunan kantor Basarnas Cilacap juga alami kerusakan ringan. Polisi kini periksa sejumlah saksi untuk pastikan penyebab ledakan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sudah 3 hari warga di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam air rob. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke posko pengungsian. Ketinggian air Minggu pagi tadi sudah melebihi 1 meter lebih tinggi dari kemarin. Debit air yang semakin tinggi membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu karet. Warga mengaku dalam 1 minggu ini sudah 3 kali air rob merendam rumah mereka. Bahkan banyak warga menderita sakit akibat air rob yang kotor. Hari nih Bu banjir besar? 3 hari sama sekarang. Ini kalau ini yang paling besar bagaimana? Paling gede. Berapa ketinggiannya Bu? Ada 1 meter lebih ada? Ada kali ya 1 meter. 1 meter lebih. Nah, ini kan udah 3 hari Bu ya? Ibu mengalami sakit-sakit gatal atau gimana? Iya pada gatel, ya kena air tuh. Kondisi kesehatan Ibu gimana, gatal-gatal nggak Bu? Gatel-gatel, batuk-batuk. Batuk-batuk. Panas dingin kalau malam itu. Itu berarti kalau malam masih ada air apa gimana? Enggak, kalau malam nggak ada air sih, tapi kan Dingin. mungkin kedinginan dari siang nggak bisa istirahat, terendam gini seharian jadi. Imbas banjir rob, perlintasan kereta api di Jalan Remarta Dinata Tanjung Priok terendam air. Akibatnya pemirsa, perjalanan kereta api terganggu selama 2 jam.
Sebanyak 10 perjalanan kereta dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya sempat tertahan selama 2 jam akibat banjir rob. Untuk mengurangi debit air yang merendam rel kereta, PT KAI mengerahkan 2 unit pompa mobile. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan rel sudah bisa kembali dilintasi kereta. Untuk saat ini udah normal. Tadi sempat namanya rob, air pasang laut. Perjalanan kereta pas waktu lagi air pasang laut itu gimana, Pak? Sempat tertunda dan tertahan. Tertahan. Berapa jam Pak tertahannya? Kurang lebih 2 jam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 3 warga mengalami luka usai tertimpa pohon besar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan 1 dari 3 korban mengalami luka cukup serius dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Bininya Tami. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kepanikan warga saat pohon tumbang menimpa 3 orang warga di kawasan bisnis di wilayah Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan 1 dari 3 korban yang tertimpa pohon ini sempat terjepit batang pohon berukuran besar dan mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Warga bersama petugas kepolisian Polsek Pondok Gede langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Tumbangnya pohon berukuran besar ini usai diterjang angin kencang yang disertai hujan. Angin kencang. Iya. Ini emang pohon udah miring atau bagaimana? Memang kelihatan sih normal aja. Iya normal aja. Anginnya kencang banget tadi. Angin kencang banget. Barang hujan nggak tadi? Rintik-rintik Bang. Oh rintik-rintik. Iya. Nah, tadi katanya ada korban kejepit. Kejepit aja sih Bang. Tapi nggak sampai meninggal. Melaksanakan evakuasi, informasi nggak ada. Pas setelah kita selesai evakuasi, ternyata ada korban 1 orang yang tertimpa. Tertimpa itu kondisinya seperti apa, Bang? Kondisinya awalnya sadar, tapi sekarang sedang dilakukan tindakan lanjut dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban yang tertimpa pohon masih mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu petugas masih mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut untuk mengurangi kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi 5 orang sisa narapidana kasus Bali 9 telah dipulangkan dari Bali ke Australia pada Minggu pagi tadi. Berdasarkan keterangan dari Kemenko Kumham IMIPAS, kelima narapidana telah mendarat di Darwin, Australia sekitar pukul 14.42 waktu Darwin atau sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah. Penyerahan oleh pemerintah Indonesia ini dilakukan di VIP 2 Gedung Suarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dengan didampingi pejabat pihak Australia dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta. Komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan di sejumlah rumah kontrakan yang berbeda, para terduga pelaku yang tengah asik beristirahat tidak bisa berkutik ketika ia didatangi oleh petugas. Para terduga pelaku yang merupakan 2 orang wanita berinisial U dan EG dan juga seorang pria berinisial BS kemudian digiring ke Mapolda Metro Jaya. Berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial.
Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberi pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan apakah ada pelaku lainnya atau tidak. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Crazy Rich Surabaya Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi jual beli 1,1 ton emas antam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan rekayasa jual beli emas PT Aneka Tambang dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said. Jaksa menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 16 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam atau setara 35 miliar rupiah, serta 1,1 ton emas antam atau setara 1,07 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Sementara terdakwa Budi Said membantah tuduhan korupsi yang menjeratnya. Jadi kelewatan ya Pak Budi dituntut 16 tahun ya Pak? Iya, fitnah semuanya. Udah. Makasih ya, maaf. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis mulai dari 2 hingga 4 tahun penjara untuk 3 mantan Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung terkait kasus korupsi komoditas timah. Terhadap terdakwa Amir Syahbana, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hakim juga membebankan terdakwa Amir untuk membayar uang pengganti sebesar 325 juta rupiah. Kemudian terhadap Rusbani, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk terdakwa Suranto Wibowo divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah bermula dari laporan hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan Negara BPKP. Guru besar dan pakar meminta aturan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan tidak menjadi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Dinilai malpraktik dan rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014. Sejumlah persoalan melatar belakangi desakan dicabutnya peraturan menteri tersebut. Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung 2 hingga 3 kali. Hingga penggunaan Permen LH nomor 7 tahun 2024 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Selain itu, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Guru Besar IPB Profesor Sudarsono Sudomo menekankan kepedulian terhadap lingkungan tak serta-merta mengorbankan kepentingan lain termasuk ekonomi. Cobalah cek semua tambang yang tidak punya kasus hukum dengan permen ini, itu pasti akan terjadi kerusakan lingkungan yang besar juga. Dan kalau dihitung semua akan bangkrut. Apa itu yang kita mau? Gitu loh. Kalau caranya menilai seperti ini, coba lihat yang nggak punya kasus hukum. Apakah merusak lingkungan? Iya.
Nah, ini ada masalah di Permen nomor 7 ini. Yang terutama adalah double countingnya itu. Jelang libur sekolah dan Natal tahun baru, penumpang kereta cepat Wush di Stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindu Malam. Anda kembali di Sindu Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pendukung Cagup dan Cawagup Jakarta terpilih Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Syukuran juga dihadiri Pramono Anung dan Rano Karno serta tim relawan. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan pada Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan, Cak Lontong, serta sejumlah koordinator relawan 03. Sebelum menggelar syukuran, para relawan terlebih dahulu menggelar konvoi keliling Jakarta. Kemudian KPUD sudah memutuskan walaupun nunggu keputusan dari MK, tapi tidak ada gugatan. Dengan demikian apalagi pasangan 01 maupun pasangan 02 juga sudah memberikan ucapan secara langsung, sehingga dengan demikian saya bersedia untuk ini pertama kali hadir acara syukuran. Pak, nanti kan tanggal 7 Februari akan pelantikan menjadi gubernur. Apakah dari Pak Pram sendiri akan mengajak tim atau mungkin dari pasangan sebelumnya untuk bisa Saya sudah berkomunikasi dengan pasangan 01-02, program-program baik yang bisa diterapkan dari mereka pasti saya akan terapkan. Kemudian juga sebelum pelantikan saya pasti segera membentuk tim transisi untuk mempersiapkan, karena 100 hari dalam pemerintahan saya, apa yang menjadi janji-janji politik ketika saya keliling, saya akan... Sementara itu pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono telah menyatakan menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Ridho juga memberi selamat kepada pasangan Pram Rano dan menitip aspirasi untuk warga Jakarta. Hal ini disampaikan usai tim Ridho batal ajukan gugatan hasil Pilkada ke MK dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain memberikan ucapan selamat, Ridho juga menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan subsidi program makan bergizi senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak di Indonesia. Hal ini pun mendapatkan dukungan Kadin DKI Jakarta dengan menggelar makan sehat dan bergizi bagi kalangan pelajar. Prabowo menyebut program makanan bergizi gratis termasuk tambahan bagi kesejahteraan buruh dengan anggaran Rp10.000 dipastikan masyarakat akan mendapatkan makanan yang bermutu dan bergizi. Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga yang berkekurangan di Indonesia. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata saja kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Sementara itu untuk mendukung program makanan sehat dan bergizi gratis, Kadin DKI Jakarta menyelenggarakan makan sehat dan bergizi di SDN Tanah Tinggi 09 Jakarta. Makanan yang diberikan terdiri dari sayur, susu, dan buah. Jika dihitung nominalnya tidak terlalu jauh dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.
kami dari Kadin siap support, kemudian kami sudah membuktikan bahwa kami juga bisa untuk mensupport apa yang menjadi program makan bergizi dari pemerintahan Pak Prabowo. Kegiatan ini diharapkan bisa terus mendukung dan berkorelasi dengan program makan siang gratis dari pemerintah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sehingga menghemat anggaran subsidi energi sebesar 5,6 triliun rupiah per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Wakil Menteri SDM Yuliat Tanjung mengatakan, target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sebesar 550 kiloton per annum hingga menghemat anggaran subsidi energi mencapai 5,6 triliun rupiah per tahun. 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA yang menghemat subsidi lebih kurang sekitar 5,6 triliun per tahun. Prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera Jawa. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari wilayah kerja Agung dan wilayah kerja Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di seluruh area pengembangan untuk hilirisasi baik di Jawa maupun di Sumatera. Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan. Wakil Menteri SDM mengungkapkan hingga September 2024 tercatat sudah sebanyak 703.000 rumah tangga yang tersambung jaringan gas dengan pembiayaan APBN, serta 400.000 rumah tangga tersambung jaringan gas dengan pembiayaan non-APBN. Menurut Wamen SDM, pembangunan pipa gas bumi memberikan berbagai manfaat. Di antaranya mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan tol fee yang lebih rendah. Ditjen Bea Cukai memastikan akan mendorong perbaikan sistem logistik nasional dengan menggunakan pendekatan teknologi yang tepat. Saat ini Bea Cukai telah mulai menerapkan teknologi AI dalam custom clearance proses keluarnya peti kemas di pelabuhan. Upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi biaya logistik nasional terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Dalam musyawarah wilayah DPW Alfi Jakarta, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Rudi Rahmadi menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong ekosistem logistik nasional untuk lebih efisien. Untuk itu, Rudi mengajak kolaborasi kementerian lembaga bersama swasta dan akademisi dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional. Salah satu cara yang telah dikembangkan Bea Cukai adalah melalui penggunaan teknologi. Harapannya solusi bagi sistem pelayanan logistik akan lebih cepat dan tepat. Kemudian fitur-fitur pintar seperti artificial intelligence di beberapa titik layanan penumpang dan barang juga sudah mulai kita masukkan di situ. Contohnya untuk HICO scan, itu juga sudah mulai kita tanamkan fitur-fitur pintar artificial intelligence untuk membantu petugas melokalisir atau mendeteksi barang-barang yang menjadi atensi. Nah, karena sekarang bisa dibantu oleh teknologi, harapannya prosesnya menjadi lebih cepat. Kalau lebih cepat tentunya juga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Selain itu, Kepabeanan dan Cukai DJBC juga menerapkan terobosan custom clearance dengan sistem CISA 4.0 dengan fitur artificial intelligence di beberapa titik layanan penumpang dan barang, sehingga proses clearance peti kemas melalui sistem HICO scan di pelabuhan dengan AI dapat membantu petugas customs mempercepat keluarnya peti kemas dari pelabuhan. Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong efisiensi dwelling time di pelabuhan melalui sistem teknologi yang dikembangkan lintas kementerian. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus mendorong peningkatan kemitraan industri UMKM dengan pengusaha besar. Kementerian mencatat hingga saat ini total kesepakatan kemitraan pelaku usaha besar dengan UMKM mencapai 3,9 triliun rupiah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani mendorong peningkatan kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan pelaku usaha besar. Sejak menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan mencatat hingga saat ini total kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar mencapai 579 kesepakatan dengan nilai mencapai 3,9 triliun rupiah dengan melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM. Untuk itu hal tersebut diharapkan investasi yang masuk di dalam negeri semakin meningkatkan peran UMKM di tanah air seiring dengan peningkatan target investasi di tahun depan. Sejak kami dilantik Kabinet Merah Putih ini, kita sudah melakukan kerjasama dengan kita sudah memfasilitasi kemitraan itu dan jumlahnya ada kurang lebih 579 kesepakatan dengan nilai 3,9 triliun rupiah yang melibatkan 158 usaha besar dan 359 UMKM. Nah, kita kedepannya kita memang tadi saya sempat sampaikan kita ingin mengadakan penyempurnaan dari kemitraan ini adalah kemitraan di segi pendidikan. Itu juga kita akan sempurnakan sehingga ini lebih long lasting lagi. Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM juga diharapkan meningkat, di mana hingga saat ini Menteri Investasi mencatat telah menerbitkan 11,3 juta nomor induk berusaha atau NIB yang didominasi UMKM mencapai 99%. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri UMKM mendukung 100% upaya kemitraan kolektif dari Kementerian Investasi dalam mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah berdaya saing dan naik kelas. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menilai Kementerian UMKM dengan usaha besar sangat positif bagi kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana jangkauan pasar industri UMKM akan semakin luas dan berkembang pesat. Untuk itu, dalam mengedepankan UMKM di tanah air, pihaknya akan memprioritaskan pelaku UMKM dengan memberikan berbagai akses kemudahan pasar dan pembiayaan. Hal ini agar pelaku UMKM bisa berusaha dan berkontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Dalam rangka menaikkelaskan UMKM, yang pertama adalah masalah legalitas, yaitu sudah salah satunya dengan NIB. Yang kedua masalah kemitraan, karena kemitraan ini penting untuk mengangkat dan menaikkelaskan UMKM itu jelas harus ada kemitraan dengan pengusaha besar. Nah, ini yang kami berterima kasih Pak Rosan. Kemudian pesan dari Pak Rosan tadi bahwa program ini agar UMKM juga bersiap. Nah, memang kami sadari bahwa dari 63 juta ya itu pengusaha UMKM memang diantaranya seperti data Pak Rosan tadi banyak yang belum ber-NIB. Nah, prosesnya adalah kita mendorong usaha mikro ini untuk kita dorong ke usaha kecil. Nah, salah satunya itu. Pemirsa, menjelang masa libur sekolah dan Natal Tahun Baru, penumpang kereta cepat Wush di Stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta meningkat. Lebih dari 20.000 penumpang menggunakan kereta cepat di akhir pekan ini. Beginilah suasana di stasiun kereta cepat Wush di kawasan Halim Makassar, Jakarta Timur. Peningkatan penumpang yang menggunakan kereta cepat, baik yang menuju Jawa Barat maupun sebaliknya, terlihat sangat signifikan. Peningkatan ini terjadi sejak hari Rabu pada tanggal 11 Desember 2024, jumlah penumpang harian mencapai lebih dari 20.000. Angka ini meningkat sebesar 12% dibandingkan rata-rata hari biasanya, yang berkisar di angka 16.000 hingga 18.000 per hari. Peningkatan ini lebih besar terlihat pada Jumat, 13 Desember, penumpang mencapai 23.000, meningkat 15% dibanding hari-hari sebelumnya. Hingga saat ini total tiket yang terjual mencapai 60.000 tiket, periode tanggal 13 hingga 15 Desember 2024.
Ya, peningkatan volume penumpang WUS memang sudah terjadi sejak minggu ini. Tepatnya di hari Rabu kemarin sejak 11 Desember itu sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata 20.000. Di mana biasanya untuk hari kerja atau weekday penumpang rata-ratanya hanya sekitar 18.000 per hari. Dan bahkan di hari Jumat kemarin penumpang mencapai 23.000. Bisa dikatakan peningkatan terjadi sekitar 15% jika dibandingkan pada hari biasa. Karena memang saat ini sudah mulai memasuki masa libur sekolah dan juga akan berlanjut nanti ke masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengakomodasi kenaikan jumlah penumpang hingga puncak Natal dan Tahun Baru, KCIC mengoperasikan sebanyak 48 perjalanan kereta cepat dengan 28.000 tempat duduk setiap harinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 2 Bandung memperbaiki dan merawat rel kereta api di sepanjang jalur wilayah Daob 2 Bandung. PT KAI ingin memastikan keamanan bagi para penumpang yang hendak berlibur menggunakan kereta api. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT KAI Daerah Operasional Daob 2 Bandung melakukan persiapan perbaikan dan perawatan lokomotif kereta api di wilayah Daob 2 Bandung. Tak hanya itu, perawatan rel kereta api di sepanjang perlintasan kereta api juga dilakukan. Persiapan tersebut diantaranya pengukuran lintas rel hingga pengecekan bantalan rel kereta api sepanjang 410 km. Selain itu, pihak Daob 2 Bandung juga menyiagakan 92 petugas pengawas khusus di 88 titik rawan bencana, seperti titik longsor, titik banjir, dan jembatan rawan. Petugas tersebut akan disiagakan selama 24 jam untuk mengawasi jalur yang dilalui para penumpang saat libur Nataru menggunakan jasa transportasi kereta api. Semua harus layak dan handal beroperasi selama 24 jam melayani perjalanan kereta api penumpang dan kereta api barang. Nah, sebelum lokomotif dioperasikan, di depo lokomotif ini dilakukan perawatan dan pemeriksaan. PT KAI Daob 2 Bandung juga memastikan 100% perjalanan libur Nataru di tahun ini dipastikan aman bagi para pengguna jasa transportasi kereta api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi stasiun Pasar Senen jelang libur Nataru masih terlihat ramai. Mayoritas penumpang memiliki tujuan untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Ya pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, stasiun Pasar Senen terpantau ramai penumpang. Hingga Sabtu kemarin terdapat lebih dari 400.000 tiket yang disediakan PT KAI dari jumlah total 750.000 tiket untuk para penumpang di masa libur Nataru. PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan penambahan operasional berupa 17 kereta api dan 306 perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Masa angkutan Nataru rencananya akan berlangsung selama 18 hari mulai dari tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Sementara sepekan menjelang Natal dan libur, di akhir pekan ini arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat mulai mengalami peningkatan dari arah Jakarta dan arah sebaliknya. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor Minggu pagi, ratusan kendaraan dari arah Jakarta ramai lancar, sementara dari arah sebaliknya masih ramai lancar. Meski tidak ada petugas yang disiagakan di Simpang Gadok, namun lalu lintas masih normal dan tidak ada pemberlakuan ganjil genap serta tidak ada rekayasa lalu lintas untuk one way atau satu arah.
Laos harus puas imbang 1-1 melawan Filipina dalam lanjutan Piala ASEAN 2024. Informasi olahraga akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, ajang lomba lari tahunan Semarang 10K yang menjadi penutup event lari maraton di Indonesia mengajak para pelari menyatukan semangat sportivitas. Para pelari elit yang ikut dalam kompetisi ini memberikan warna persaingan ketat di lintasan perlombaan. Ajang lari yang mengusung tema Step Up Your Limit menginspirasi para pelari menembus batas diri dan mencapai prestasi terbaik mereka di ajang Semarang 10K. Lomba ini diikuti oleh sekitar 2.500 pelari dari seluruh Indonesia yang terbagi dalam berbagai kategori. Setiap kategori dirancang untuk mengakomodasi pelari dari berbagai tingkat kemampuan, mulai dari atlet profesional hingga pelajar yang baru memulai perjalanan mereka di dunia lari. Gelar juara kategori nasional pria diraih oleh Roby Sianturi, diikuti oleh Ricky Martin Luther dan Immanuel Hutasoy. Kehadiran Roby Sianturi yang merupakan pemegang rekor nasional nomor maraton dan half maraton menarik perhatian peserta Semarang 10K. Sementara juara kategori nasional wanita diraih oleh Odekta Elvina Naibahu. Odekta berhasil memecahkan course record breaker Semarang 10K. Selain melewati rute datar yang didesain untuk memudahkan pelari mencapai kecepatan optimal, jalur ini juga memperlihatkan kekayaan budaya kota Semarang.